Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tema 8 untuk kelas 4 dengan tema pendalaman daerah tempat tinggalku. Berikut ini adalah materi yang ada dalam tema 8. Yang pertama, untuk subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran yang pertama yakni menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Untuk teks fiksi, pada materi sebelumnya sudah pernah kita bahas ada beberapa unsur-unsur teks fiksi, diantaranya adalah tokoh, kemudian tema, alur, latar, kemudian amanat. Jika kalian mau melihat di buku ESPS, kalian bisa mengamati untuk KD 3.9 dan 4.9. Nah, kita akan membahas lanjutannya materi ini tentang teks fiksi kembali. Mengingatkan bahwasanya teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Pada tema ke-7 kemarin sudah pernah kita bahas dan kita uraikan. Sekarang ada pengulangan sedikit tentang materi tema 8 tentang teks fiksi. Yang pertama adalah tokoh. Ada tema, alur, latar, kemudian amanat. Tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Kemudian tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Kemudian alur ini adalah rangkaian peristiwa atau kejadian, atau lebih tepatnya jalannya sebuah cerita yang terdapat dalam suatu cerita. Pada pembahasan selanjutnya kemarin kita telah membahas tentang alur ini. Kemudian latar, yakni keterangan yang menjelaskan tentang keadaan dalam suatu cerita. Latar bisa berisi tentang 3 hal, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar suasana, serta amanat. Nah, ini materi untuk bahasa Indonesianya. Yang pertama, tokoh. Tokoh ini pada kesempatan yang lalu kita sudah pernah bahas bahasanya. Dalam pembahasan tentang tokoh itu kita kenal ada tokoh antagonis, protagonis, dan juga tokoh tambahan yang tidak memiliki peran penting atau mencolok dalam sebuah cerita. Kemudian tema ini yang diangkat dalam sebuah cerita, misalnya tema tentang cerita rakyat, atau mungkin tema tentang hewan. Dalam cerita fiksi, tema ini semuanya bersifat karangan. Kemudian untuk alur itu ada alur maju. Alur maju itu berarti ceritanya berjalan mulai dari awal sampai berakhirnya cerita itu, waktunya tidak ada pengulangan. Dan juga nanti akan kelihatan ketika kita membahas tentang alur mundur. Selain alur maju ada alur mundur. Kalau alur mundur itu berarti ada peristiwa di mana saat dimulainya cerita itu ada peristiwa mundur. Misalnya saat cerita itu dimulai, dimunculkan tokoh sudah berumur 35 tahun misalnya. Nah, kemudian muncul di atas itu cerita tentang menceritakan tokoh itu ketika masih kecil. Nah, itu berarti alur mundur. Kemudian kalau ada lagi satu alur selain alur maju, alur mundur, alur gabungan. Ini alur maju dan mundur, dimana alur maju dan mundur itu berarti menggabungkan ada peristiwa pada zaman dahulu terjadi ketika tokoh utama itu masih belum berumur saat kejadian ini dimulai. Kemudian memadukan
Kemudian latar ini ya, latar tempat, jadi posisi atau tempat di mana kejadian itu terjadi. Misalnya cerita tentang si kancil di mana ada beberapa tempat, misalnya di hutan atau mungkin di sawah atau juga mungkin di tempat di rumah gitu ya. Dan ada latar waktu. Latar waktu itu berarti bisa berupa tahun misalnya. Nah, biasanya untuk fiksi, cerita fiksi ini tidak menampilkan tahun karena biasanya untuk tahun itu harus bisa dipertanggungjawabkan, sedangkan untuk fiksi sendiri bisa merupakan cerita-cerita yang belum tentu bisa dibuktikan secara nyata, hanya imajinatif orang. Cuma untuk waktu itu kadang-kadang seorang pengarang bisa mengambil sebuah latar cerita, misalnya kejadian dikisahkan pada tahun 900-an misalnya. Nah, kondisi saat itu di daerah mana, tempat, di latar tempat ini suasananya seperti apa, atau tempatnya seperti apa, kisahnya seperti apa, itu hubungannya dengan waktu. Tapi ini semuanya bersifat karangan semua. Kemudian latar suasana, kalau latar suasana berarti suasananya dicipta, misalnya sore hari, suasana sore hari itu seperti apa, atau mungkin malam hari itu suasana seperti apa. Misalnya dicantumkan di dalam cerita itu terdengar suara kapak berbunyi bersautan. Nah, berarti itu kita bisa langsung menggambarkan suasananya ada di dekat persawahan, kemudian waktunya mungkin malam hari, kemudian seperti itu. Kemudian amanatnya berarti pesan yang harus yang ingin disampaikan oleh si pengarang cerita. Misalnya kisah tentang siput dan juga kelinci yang lomba lari. Nah, itu berarti ada amanat di situ, di mana seseorang tidak boleh menyombongkan diri, kemudian tidak boleh membanggakan diri, selalu. Kemudian dari sisi siput, dia harus selalu percaya diri, seperti itu.